Ini sinyal awal kalau relasi Jokowi dan Prabowo mulai retak beneran. Prabowo butuh nunjukin dominasi. Di sisi lain, Jokowi juga pasti nggak rela orangnya dipreteli gitu aja. Jokowi pasti takut. Ini ibarat makan bubur panas yang disikat dari pinggir dulu, baru ke tengah, lingkaran terdekatnya. Nanti-nantinya bisa kena anak atau mantunya. Artinya benturan ini bisa makin panas dalam beberapa bulan ke depan. Pertanyaannya, Jokowi bakal diam aja atau dia nyiapin serangan balik lewat orang-orangnya yang masih kuat di parlemen atau partai politik atau lewat loyalisnya di institusi penegak hukum lain? Assalamualaikum, halo Squad Nalar. Kali ini gue mau ngobrolin OTT Wamenaker Ebenezer. Lo sadar nggak OTT KPK kali ini beda? Yang kena bukan pejabat biasa, tapi Emmanuel Ebenezer, Wamenaker yang dikenal sebagai loyalis berat Jokowi. Gue agak heran sih kenapa yang disikat justru orang lingkaran dekat Jokowi. Pertanyaannya, ini sekedar kasus hukum biasa atau udah masuk ke ranah politik? Ya, ini benturan antara Jokowi dan Prabowo. Biar jelas, Ebenezer itu siapa ya? Dia dulu aktivis, belakangan jadi politisi dan dikenal banget sebagai pembela mati-matian Jokowi di publik atau semacam die hardnya Jokowi lah. Nah, tiba-tiba KPK OTT dia katanya karena kasus pemerasan. Menariknya, ini kejadian pertama orang dalam kabinet Presiden Prabowo kena OTT. Kalau kita tarik ke relasi kuasa, ada beberapa hal yang bisa kita baca. Pertama, Prabowo tuh butuh panggung bersih-bersih. Ini berulang kali disampaikan Prabowo di kampanye Pilpres sampai di awal pemerintahannya kalau dia akan sikat koruptor. Nah, sekarang dia tunjukkan bahwa eranya beda sama Jokowi. Jadi ini sinyal Prabowo, tanda kutip, ya gue beresin semua termasuk orang lama. Jangan coba-coba main di era gue, kira-kira begitulah. Kedua, KPK bukan sekedar penegak hukum, selalu ada aroma politik. Dulu-dulu juga gitu, tebang pilih kasus di KPK karena politik main. Kalau tiba-tiba agresif, pasti ada rusuh politik bro. Kalau targetnya loyalis Jokowi, siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas, Prabowo. Kasus-kasus korupsi kayak sinetron politik bro. Season lama, KPK sering dibilang tumpul di era Jokowi, terutama jika melibatkan orang-orang di lingkaran dekat Jokowi. Season baru, KPK muncul lagi, tapi sekarang aktornya berubah. Loyalis Jokowi yang jadi korban. Kalau sinetron biasanya makin lama makin dramatis, jadi jangan kaget kalau episode berikutnya aktornya makin gede. Jadi menurut gua, OTT Ebenezer ini bukan sekedar kasus hukum. Ini sinyal awal kalau relasi Jokowi dan Prabowo mulai retak beneran. Prabowo butuh nunjukin dominasi. Di sisi lain, Jokowi juga pasti nggak rela orangnya dipreteli gitu aja. Jokowi pasti takut. Ini ibarat makan bubur panas yang disikat dari pinggir dulu, baru ke tengah, lingkaran terdekatnya. Nanti-nantinya bisa kena anak atau mantunya. Artinya benturan ini bisa makin panas dalam beberapa bulan ke depan. Pertanyaannya, Jokowi bakal diam aja atau dia nyiapin serangan balik lewat orang-orangnya yang masih kuat di parlemen atau partai politik atau lewat loyalisnya di institusi penegak hukum lain? Kalau pola ini terus jalan, jangan kaget kalau kita bakal masuk ke season baru politik Indonesia, yaitu pertarungan terbuka antara presiden aktif versus mantan presiden. Ya, menurut gua Prabowo nggak main-main untuk sikat loyalis Jokowi yang bermasalah dengan korupsi. Ini ada contoh ya, saking takutnya Menteri Koperasi Budi Ari yang diduga terlibat dalam judi online sampai bilang mau masuk Gerindra. Apalagi kalau bukan butuh perlindungan politik. Gimana menurut lo Squad Nalar, OTT Ebenezer murni hukum atau udah jelas ada aroma politik? Ya, tulis di komen. Kita akan jumpa lagi di pembahasan isu-isu panas lainnya. Tetap di channel Squad Nalar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.